Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk kepada materi penyuluh anti korupsi, yaitu upaya pencegahan anti korupsi dan menentang korupsi, saya akan mengajak kalian untuk sedikit menghayal. Coba bayangkan kalau memang, coba kalian bayangkan tentang korupsi, tentang orang yang korupsi. Bayangkan dampaknya apa, ya. Bayangkan, terbayang dulu. Jangan bayangin kaca, ya. Bayangin tentang korupsi. Lalu ngebayangin apa? Kalau nya kan untuk apa? Bayangin itu mana? Oke, lanjut materi ya. Sorry sebelum lanjut, sama dengan materi PK. Rasa cinta dulu terhadap penyuluh. Kalau memang kita sudah cinta dengan apapun itu, tidak akan terasa berat. Menahannya banyak, namun sebuah menahan banyak. Ya. Sama dengan materi kali ini, dengan tujuan anti korupsi, upaya pencegahan anti korupsi dan menentang korupsi. Kalau kita bisa cinta terhadap orang-orang yang terkena korupsi, salah satunya, siapa tahu kedepannya generasi kalian ini, generasi muda akan menjadi penyuluh anti korupsi ke depannya. Ya, kita kan nggak ada yang tahu. Mungkin si Ilham jadi ketua KPK nanti kan nggak ada yang tahu. Hari esok pun nggak ada yang tahu. Besok hujan atau apa kita nggak ada yang tahu. Cuma kalau hujan tenang ada kawat di mana. Hanya besok ya. Kayak kita tegak. Oke tadi. Upaya pencegahan anti korupsi dan menentang korupsi. Bagaimana sih upaya pencegahannya agar korupsi ini tidak terjadi, agar korupsi ini bisa kita hilangkan? Pertama mesti kembali kepada diri masing-masing, kepada individu masing-masing. Ketika kita percaya dengan adanya Tuhan, kita korelasikan dulu deh. Kita korelasikan yang namanya Pancasila, sila pertama, dengan kasus korupsi. Kalau kita bisa menerapkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, artinya apa? Kita percaya dengan adanya Tuhan. Kalau kita sudah percaya dengan adanya Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela, apalagi yang namanya korupsi. Paham ya? Oke. Ini definisi atau pengertian tentang korupsi. Kelihatan nggak? Sedikit ngeblur ya? Ini memang problem dari tadi. Ini definisi korupsi yang berasal dari kata Latin corrupere atau corruptio atau corruptus. Arti harfiahnya dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian, dalam kurung profanity, tindakan tidak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan. Ini rentetannya banyak nih definisi korupsi. Endingnya ada di dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia menjadi korupsi. Ini setelahnya seperti ini nih. Nah, dengan demikian korupsi ini merupakan tindakan yang merugikan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasti dirugikan negara, baik langsung ataupun tidak langsung. Ya. Bahkan ditinjau dari berbagai aspek normatif, korupsi merupakan salah satu penyimpangan atau pelanggaran di mana norma sosial, norma hukum maupun norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi adalah tindakan yang buruk. Artinya apa? Perbuatan korupsi ini bertentangan dengan norma-norma yang ada. Karena sudah jelas, pertama merugikan, dan korupsi ini dikatakan kejahatan yang sangat luar biasa. Pak, bagaimana ketika ujian? Ini sampel ya, contoh. Saya mengajak ilustrasi kepada kalian, memberikan ilustrasi. Ketika UTS atau ujian sekolah, ada siswa yang melakukan menyontoh ya. Itu kan kebiasaan buruk yang memang nggak boleh. Nanti ada nilai-nilai nih supaya kita terhindar dari korupsi, integritas, kejujuran. Kalau nilai hasil UTS-nya, hasil menyontek dengan nilai yang besar, tapi dia tidak mengutamakan kejujuran, sama aja nol. Pak, bagaimana ketika memang hasil nilainya kecil, Pak? Katakanlah di bawah KKM atau mungkin pas KKM saja.
tapi jujur nilai integritasnya di sana ada. Itu luar biasa. Paham sampai sini? Lanjut ya. Nah, ini definisi juga tentang korup, korupsi, dan koruptor. Ada perbedaan-perbedaan di sini. Korup artinya busuk, suka menerima uang atau sogok, menerima suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Nah, beda dengan koruptor ya. Korupsi lagi ya. Korupsi perbuatan busuk nggak beda jauh dengan korup ya, yang korupsi ya. Tapi kalau yang koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. Koruptor adalah pelakunya, orang yang melakukan korupsi. Itu koruptor. Paham di sini? Nice. Di sini ada 7 delik tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ada 7 bentuk termasuk perbuatan korupsi. Di antaranya adalah kerugian keuangan negara. Salah satunya ini. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah mencari keuntungan dengan cara melawan hukum. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum itu sudah jelas tidak dibenarkan dan belum salah ya, karena melawan hukum. Dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan. Yang kedua nih, menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Dan mentang-mentang dia pejabat apa, ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, tetap itu salah satu termasuk kepada kategori 7 delik tadi ya. Sekarang suap penyuap. Suap penyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai perbedaan hukum formil dan material. Hukum formil ini dan material ini sudah kita bahas sebelumnya. Ada korelasinya di sini, ada hubungannya di sini. Suap penyuap, misalnya saya melakukan kesalahan nih, bagaimana caranya? Kesalahan saya tidak dilaporkan. Saya datang ke sini, Ilham tahu kesalahan saya. Tolong kesalahan ini jangan sampai dibocorkan. Saya ngasih apa ke Ilham? Ini contoh ya. Kenapa saya memberikan sesuatu kepada Ilham? Agar masalah tersebut ditutup rapi-rapi. Saya suapin. Paham ya? Oke. Penggelapan dalam jabatan. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Pertama, penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seseorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan. Jadi tiap laporannya tidak deal, ya, tidak sesuai laporannya. Menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan. Untuk apa tujuannya? Untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Jelas ini sangat merugikan negara. Buktinya dihilangkan misalnya oleh diri sendiri atau mungkin menyuruh orang lain untuk menghilangkan bukti-bukti tersebut. Ini salah satu penggelapan dalam jabatan. Ketika membuat laporan misalnya tidak sesuai dengan memang keadaan di lapangan. Ya. Sekarang pemerasan perbuatan curang. Kalau pemerasan kayaknya kalian sudah sering mendengar di TV-TV pemerasan. Perbuatan curang juga kayaknya sering dilakukan ya. Pernah curang nggak? Pernah. Dalam bentuk apa? Banyak. Kalau pemerasan pernah nggak? Jarang. Pemerasan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri. Ini konteksnya tentang korupsi ya. Penyelenggara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sudah pasti namanya pemerasan itu konteksnya jalurnya sudah pasti melawan hukum. Atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu. Itu kan pemerasan. Pemerasan itu memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu kepada dirinya atau kepada diri kita. Misalnya saya ini, saya memeras si Nur Aida. Saya memaksakan kan bagaimana caranya si Nur Aida memberikan sesuatu ke saya. Itu sebuah pemerasan. Tapi konteks di sini tentang delik koruptor ya. Atau membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Oke, next. Ini salah satu pencegahan korupsi dengan menanamkan nilai anti korupsi.
korupsi dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi. Kita lihat agak ngeblur ya. Oke, saya bacakan lagi. Menerapkan nilai-nilai anti korupsi untuk diri sendiri. Jadi nilai-nilai korupsi diterapkan nih. Pertama untuk diri sendiri, kedua untuk keluarga, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, baru meluas. Pertama diri sendiri dulu nih, nilai-nilainya, nilai-nilai anti korupsi ini kita tanamkan dari diri sendiri, baru mengajak orang lain. Ya, pertama adalah kejujuran. Kejujuran itu nilai integritas yang memang harus dimiliki oleh setiap orang. Kalau memang pernah berbuat tidak jujur ketika ujian ataupun yang lainnya, mulai dari sekarang berubah. Mesti jujur, ya. Oke, kedua, tanggung jawab. Ketika memang diberikan pekerjaan, ini sesuai. Harus tanggung jawab, harus maksimal mengerjakannya. Pertama kejujuran. Ketika memang ada problem-problem, ya mesti jujur. Ketika ulangan, contoh di sekolah, ketika ulangan, UTS ataupun yang lainnya, hasilnya tidak menyontek. Artinya memang kejujuran diutamakan. Mau kecil nilainya, tapi memang jujur. Jadi dia lebih mengedepankan kejujuran. Ada kok banyak yang misalnya, contoh salah satunya misalnya hasil nilainya tinggi, tapi hasilnya tidak jujur. Nah, itu yang nggak boleh. Ketika itu dibiasakan, Pak hese Pak susah Pak. Karena biasa bohong misalnya, biasa bohong. Sesuatu yang belum terbiasa akan susah memang. Contoh, yang biasanya bangunnya jam 9 siang, jam 9, jam 8 mungkin. Kita biasakan jam 4 subuh. Nggak biasa, karena nggak biasa, susah pasti. Susah kan? Karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, dia akan bangun dengan sendirinya. Ketika dia sudah terbiasa jujur, apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, dia pasti akan jujur. Ya. Tanggung jawab tadi sudah saya jelaskan, kerja keras. Kerja keras ini adalah bagaimana misalnya contohnya 7.30 sampai 4.30. Dia kerja sesuai dengan tupoksinya. Ya. Pertama, keempat ya, kesederhanaan. Kesederhanaan ini kebalikan dari gaya hidup hedonisme. Kesederhanaan ini tidak menganut paham hedonisme. Paham hedonisme ini adalah paham yang suka berpoya-poya, memaksakan diri sendiri untuk sesuatu hal yang tidak penting. Contoh misalnya kita tidak mampu nih, ayo beli mobil segala macam, itu kan memaksakan. Dampaknya apa? Bisa korupsi, bisa main dan yang lainnya. Hiduplah dengan sederhana mungkin, dengan sesederhana mungkin. Karena memang orang-orang yang sederhana juga banyak orang kaya memang gaya hidupnya sederhana. Biasanya orang-orang yang suka memaksakan, yang gaya hedonisme, yang poya-poya, dia tidak mampu, itu yang bahaya. Poin di sini adalah tentang nilai korupsi, menanamkan tentang nilai kesederhanaan. Ya, bersyukur aja, ya. Toh tidak kesederhanaan ini. Kalau memang kita bisa bersyukur, dengan adanya kesederhanaan akan nyaman dengan sendirinya. Keberanian. Contoh kasus misalnya seperti ini. Dalam UTS ada teman kalian yang melakukan perbuatan yang memang tidak semestinya. Contoh dia menyontek ketika UTS. Ketahuan lah, misalnya Ilham menyontek dia. Nur Aida melihat, Nur Aida mesti berani untuk melaporkan si Ilham kepada guru mata pelajaran atau kepada pengawasnya. Bagaimana kalau misalnya dibiarkan saja? Kebiasaan, kangenahan. Nanti dia akan ketergantungan. Itu kan habit. Habit itu kebiasaan. Jadikanlah kebiasaan itu kebiasaan yang positif, yang baik. Kalau nyontoh itu jangan dijadikan semua kebiasaan karena nilainya negatif. Contoh ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, datang terlambat dan dibiarkan oleh saya. Esok harinya akan ada siswa-siswa yang mengikuti dia. Maka harus ada sanksi. Harus berani untuk melaporkan ketika seseorang berbuat salah. Minimal ada efek jerak, ya. Oke, sekarang keadilan. Keadilan tak paham nggak tentang keadilan? Tahu nggak tentang keadilan? Bagaimana caranya kita adil? Misalnya contoh Tegal ini adalah adik saya. Ketika dia datang ke sekolah berdua dengan temannya, dengan Ija, terlambat nih. Sekalipun dia adik saya, sekalipun dia bukan adik saya, ketika mereka melakukan kesalahan, wajib diberikan sanksi. Paham? Paham. Nah,
Ini prinsip-prinsip anti korupsi. Ada beberapa nih. Ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi apapun kegiatan kita, pekerjaan kita harus bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan ini memahami tugas dan aturannya. Terakhir kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan ini bagaimana kita bisa mengawasi terlaksananya sebuah tugas ya. Ini kontrol tadi kebijakan, sekarang kontrol kebijakan. Faktor penyebab korupsi, ada faktor internal dari dalam, pertama sifat rakus. Sifat rakus ini merasa serba kurang. Bahaya ketika orang memang memiliki sifat serba kurang, hanya lebih baik. Ya, ketika memang tidak bisa, tidak ada, dipaksakan. Nanti caranya pasti cara-caranya menyimpang atau cara-caranya melanggar hukum. Ya, yang aku sani nggak usah lah. Kedua, tidak kuat iman. Bahaya nih. Kalau memang keimanan kita di bawah standar, maka kita akan mudah untuk melakukan kesalahan. Hal-hal yang memang melanggar norma atau hal-hal yang memang melanggar agama kita. Kalau iman kita kuat, dimanapun kondisinya, apapun kondisinya, dimanapun kita ditempatkan, kalau keimanan kita kuat, niscaya tidak akan melakukan yang namanya kesalahan atau kesalahan. Gaya hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme itu sudah saya bahas tadi ya, yang suka berpoya-poya dan yang lainnya. Terus malas berusaha, suka menggantungkan diri kepada keluarga atau orang lain. Nah, ini salah satu faktor internal. Sekarang faktor eksternal dari luar, pertama keluarga, teman pergaulan, organisasi atau perkumpulan, gaji rendah, tidak ada keteladanan positif. Misalnya tidak ada yang memang untuk dilihat, untuk dicontoh nih, teladan kan, tidak ada misalnya. Dan misalnya pergaulan itu memang luar biasa mempengaruhinya. Ya, bahaya itu ketika kita memang tidak kuat iman, tidak punya pendirian, tidak punya integritas. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang suka melawan hukum, ya kita bisa terbawa. Itu pergaulan luar biasa dampaknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ingat ya tentang korupsi ya, bahwa dampak korupsi itu luar biasa. Kita itu generasi muda yang memang harus menjunjung tinggi, harus melawan yang namanya para koruptor. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan generasi muda itu siapa lagi? Kalau memang Indonesia ingin bersih dari korupsi, mulai dari diri kita sendiri. Di sini ada sebuah kata-kata, mari kita membumikan budaya anti korupsi. Pak, bagaimana caranya? Bisa sosial media, di sosial media nih, bisa di Facebook, bisa di status WA, IG dan yang lainnya. Yang lain juga membumikan budaya anti korupsi, ya. Dan jangan membenarkan yang biasa tidak benar, tetapi biasakan berbuat yang benar. Oke, mungkin hanya ini kunjungan dari saya. Saya berharap ada impact, ada dampaknya ke kalian, dan kalian bisa menerapkan nilai-nilai tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Khairunas anfa'ulinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.